Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di video saya. Di sini kita masih mempelajari MTJNA, namun kita akan berlanjut pada bab ketiga, yaitu Networking Models Outline. Nah, di bab ketiga ini kita akan mempelajari mengenai 1. Konsep, 2. TCP atau IP model, 3. Encapsulation dan decapsulation, 4. OSI layers model. Nah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep. Di sini ada beberapa konsep, yaitu yang pertama, jaringan komputer mengacu pada perangkat komputer yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Kedua, untuk terjalinnya proses bertukar data tersebut diberlakukannya aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling komunikasi. Di sini terdapat Open Networking Models, yaitu 1. OSI model, dan yang kedua yaitu TCP atau IP model. Dan konsep yang ketiga yaitu aturan tersebutlah yang disebut dengan networking models. Jadi bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan open standard networking models yang tersedia. Dan yang keempat yaitu untuk saat ini open standard networking models yang tersedia dan terkenal ada dua, yaitu TCP IP model dan OSI model. Nah, di sini terdapat before open networking model exists. Nah, di sini ada 3 ya teman-teman, yaitu each vendor create their own networking model, dan yang kedua on 1974 IBM create system architecture network atau SNA. Ketiga, other vendor also create their own networking model. Nah, di sini terdapat juga open networking model, yaitu OSI model atau ISO. Dan yang kedua, TCP IP model atau DoD. Nah, di sini terdapat after open networking model exists, yaitu each vendor uses same networking model dan can communicate with other. Nah, di sini juga ada after open networking model exists, yaitu all vendor uses same networking model which is TCP atau IP. Nah, ini vendor 1 ya teman-teman, TCP atau IP, dan yang kedua yaitu IBM, dan yang ketiga yaitu vendor Min2. Oke, kita masuk ke materi yang kedua yaitu TCP atau IP model. TCP atau IP model merupakan jenis networking model yang saat ini common digunakan. Jadi, TCP atau IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer, utamanya yang berbeda network itu bisa saling komunikasi. Nah, untuk membantu dalam memahami setiap networking model itu dipecah menjadi 2 bagian kecil yang disebut sebagai layer. Secara dokumentasi, TCP atau IP model terdiri dari 4 layers. Namun penerapan dalam real network, TCP atau IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layers. Nah, di sini terdapat application, transport, internet, network, access. Ini secara dokumentasi. Nah, ini yaitu dalam real network. Nah, tadi kan TCP atau IP model, dan sekarang TCP atau IP application layer. Application layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan berskala. Di antara contoh service dari application layer itu seperti HTTP, POP3, SMTP, IMAP, SSH, DSP. HTTP itu digunakan ketika kita mengakses suatu web server. Dan ini ya teman-teman. Selanjutnya, TCP atau IP Transport Layer. Fungsi dari Transport Layer adalah menyajikan atau memberikan service ke application layer
atau transfer data. Untuk transport layer terdapat dua protokol yang sering digunakan, yaitu TAP dan UDP. Salah satu mekanisme yang disediakan oleh transport layer, khususnya pada TCP, itu adalah Error Recovery Mechanism. Protokol TCP dan UDP. TCP is more reliable. TCP digunakan untuk IP karena support error checking. UDP is more faster. UDP digunakan untuk video streaming, games, dan aplikasi lain yang membutuhkan kecepatan data. Selanjutnya, TCP atau IP Network Layer. Untuk network layer hanya terdapat satu contoh, yaitu IP. Dan IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. 1. Addressing. Jadi, kalau yang addressing itu bahwa IP address itu sendiri, yaitu memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer. 2. Routing. Routing adalah salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos, mencari route tercepat untuk sampai tujuan. IP atau Internet Protocol terdapat dalam network layer atau layer 3, yaitu OSI. Digunakan untuk komunikasi antar perangkat jaringan. Terdapat dua jenis IP address. 1. IPv4 pengalamatan 32 bit. IPv4 terbagi menjadi 4 blok. Setiap blok ada 8. XXX jumlah max host 4.294.967.2 dan 296. 2. IPv6 pengalamatan 128 bit. IPv6 terbagi menjadi 8 blok. Setiap blok ada 16 bit. Jumlah host 340, 282, 340, 282, 366, 920, 938, 463, 374, 607, 431, 768, 211, dan 456. Selanjutnya, TCP atau IP, Data Link Layer, dan Physical Layer. Data Link Layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada Physical Layer. Salah satu fitur pada Data Link Layer ialah FCS atau Frame Check Sequence, yaitu Error Detection Mechanism. Hanya mendeteksi error tanpa recovery. Addressing yang digunakan pada Data Link Layer adalah MAC address. Physical Layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer, atau mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu encapsulation and decapsulation. Encapsulation itu proses membungkus data dengan header pada data di setiap layernya. Adapun decapsulation maka itu sebaliknya. Name of tab atau IP message. Application layer data, transport layer data TCP. Header sama dengan segmen. Network layer data TCP header IP sama dengan IP packet. Data link layer data TCP header IP header DL header dan DL trailer sama dengan frame. Oke, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu opsi model atau konsep. Untuk saat ini, model yang sering digunakan hanya TCP atau IP.
Karena untuk dari sisi perkembangan protokolnya atau modelnya, TCP atau IP lebih dominan dibanding OSI model. Namun, OSI layer biasa dipelajari karena mudah dipahami. Sebelum networking model ada, setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi, usaha untuk membangun suatu jaringan komputer sangat besar. Banyaknya vendor tadi itu bagaimana upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik antar vendor satu dengan vendor yang lainnya. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah model atau sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO atau International Organization atau International Organization for Standardization, atau bisa juga disebut OSI 7 layer model. Nah, di sini terdapat 7 lapisan layer pada model OSI, yaitu 1. Application layer, 2. Presentation layer, 3. Session layer, 4. Transport layer, 5. Network layer, 6. Data link layer, dan yang terakhir yaitu physical layer. Lower layer berkaitan dengan user interface, data formatting, dan communication session 1-4. Upper layers berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir 5-7.